Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok ETS RAM, yaitu Reliability, Availability, dan Maintainability, yang terdiri dari saya sendiri, Gilang Ardiansyah, kemudian ada rekan saya, Muhammad Fikri Ramadan, kemudian ada Muhammad Rifki Febrianto, dan juga ada Andika Surya Hadiwinata, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Toto Sartanto. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait sketsa dari proses plant separator, yaitu oil and gas. Pada pengontrolan yang dilakukan pada proses pemisahan, ini adalah flow inlet dan outlet, level serta tekanan pada tabung separator. Pengontrolan dibagi menjadi safety control serta proses kontrol. Keduanya harus menggunakan sensor yang berbeda. Untuk safety control digunakan sensor transmitter yang tidak memberikan sinyal langsung pada control valve. Karena umumnya untuk safety controlnya itu secara langsung terhubung pada shutdown valve. Kemudian LT3 pada kondisi pada gambar di atas itu ditunjukkan ada beberapa sensor, yang mana LT3 pada kondisi LL yang akan memerintahkan LCV1 untuk menutup, sedangkan pada kondisi HH atau high akan memberikan perintah untuk membuka LCV1. LCV1 sendiri memiliki karakter fail to close, sehingga LCV1 cenderung menutup pada kondisi tanpa sinyal. Kemudian untuk proses variabel yang diukur pada plan ini adalah level, dan manipulate variabelnya adalah flow. Berikut adalah diagram blok pengendalian dari level control yang kami gunakan, yaitu pada controller digunakan FI1000, yang mana akan menggerakkan aktuator yaitu control valve, dan plan yang akan dianalisa adalah plan separator 3 fasa. Kemudian untuk feedback yang akan masuk ke controller adalah sensor FL001. Kemudian untuk reliability akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Terima kasih dari Gilang. Jadi di sini adalah reliability tiap bloknya, di mana untuk separator tanknya kami memilih failure mode, yaitu di abnormal instrument reading. Nah, ini kami mendapatkan data ini itu dari buku OREDA tahun 2002. Untuk lambdanya itu bernilai 13,44 dan T-nya atau periodenya itu adalah 1 kali. Di mana untuk nilai RT-nya yaitu senilai 0,00001, di mana untuk nilai P-nya yaitu adalah 0,9999 atau 99,99%. Nah, untuk kontrol valve-nya sendiri, di mana di sini kami mengambil kasus failure mode-nya, di mana dia fail to open on demand. Untuk nilai lambda-nya sendiri yaitu 3,81, untuk T-nya 1, dan untuk RT-nya atau R-nya itu bernilai 0,022, dan untuk nilai P-nya itu senilai 0,978 atau berkisar 97,8%. Untuk level transmitternya, kami mengambil kasus failure mode-nya pada spurious operation, di mana untuk nilai lambdanya 1,5, dan untuk T-nya 1, dan untuk R-nya 0,223, dan untuk nilai P-nya itu sekitar 0,777, nah, atau sekitar 77,7%. Mungkin lanjut ke selanjutnya. Nomor 2. Nah, untuk nomor 2A, kelompok kami mengambil data maintenance dari level transmitter pada 3 fase separator dari laporan TA TF091381 yang berjudul Analisa Reliability, Safety, dan Risk Management pada sistem pengendalian separator V100 di job Pertamina Petrocina East Java, di mana di sini ada plan-nya dimulai atau di start pada tanggal 4 Maret 2010 hingga datanya hingga 2 Februari pada tahun 2011. Untuk plan completion-nya itu 4 Maret sampai 4 Maret 2010 hingga 3 Januari 2011. Untuk jam terbangnya atau jam menyalanya plan, itu ketika plan di start, maka plan-nya akan menyala pada hari itu atau tiap harinya itu 8 jam. Untuk 8 September 9 jam, 18 Januari 6 jam,
19 Januari 24 jam, 20 Januari 11 jam. Oh, sorry, 9 jam untuk 19 Januari, 20 Januari 8 jam, 28 8 jam, 2 Februari dia 7 jam. Nah, untuk TBF-nya atau dia dari start hingga failure lagi, dia sekitar 4.416 jam, dan selanjutnya itu ada banyak ya datanya, lalu ada juga di TTF-nya ada juga di situ. Nah, dari tabel di atas dapat kita ketahui untuk menghitung MTBF-nya yaitu dari total uptime per number of failures. Di mana untuk nilai MTBF-nya kita ambil dari jumlah alat tersebut telah menyala, yaitu dari 4.416 hingga 120 dijumlahkan lalu dibagi dengan total menyalanya berapa kali, yaitu 7.896 per 6. Jadi hasilnya yaitu MTBF-nya adalah 1.316 jam atau 54,83 hari. Nah, dan juga dari tabel di atas kita juga dapat menghitung MTTF-nya, yaitu total loan per number of failures. Nah, di sini nilai MTTF-nya kita mengambil jumlah dari TTR yaitu 55 per 6. Di mana untuk hasilnya MTTF-nya yaitu 9,167 jam atau sekitar 550 menit. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mas Andika. Selanjutnya nomor 2B, di mana berdasarkan data di atas peralatan level transmitter pada strip aspirator yang sudah kami cari jurnal dan kami gunakan, memiliki nilai MTBF sebesar 1.316 jam atau 54,83 hari dan MTTF sebesar 9,16 jam atau 550 menit. Hal ini menandakan bahwa peralatan tersebut memiliki reliability yang cukup tinggi, sehingga juga dilihat dari nilai MTTR yang berpengaruh terhadap availability, di mana rata-rata dari main time to repair juga tidak terlalu tinggi, sehingga membuat plan masih bisa tetap kesediaannya berjalan dengan baik. Mungkin bisa dilanjut nomor 2C oleh Mas Rifki Febrianto. C. Manfaat dari MTTR adalah sebuah perusahaan dapat mengetahui ekspektasi waktu perbaikan dari suatu komponen sehingga dapat dikatakan bahwa komponen memiliki nilai MTTR kecil adalah komponen yang jarang mengalami kerusakan. Sedangkan MTBF adalah sebuah perusahaan dapat mengetahui ketersediaan dan ketahanan dari alat berat atau komponen. Perusahaan kemudian mampu menghitung frekuensi inspeksi untuk melakukan pergantian sebagai langkah preventif maintenance aset. Oke, begitu dari kelompok 1 itu jawaban dari ETS RAM pada nomor 1 sampai nomor 2. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.